Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang berapa SKK yang dapat dimiliki oleh satu orang sebagai syarat untuk SBUJK, terutama untuk PJSKBU ya, penanggung jawab subklasifikasi pada SBU. Jadi berdasarkan peraturan PP 14 tahun 2021, jadi disebutkan bahwa satu orang ini bisa memiliki 5 SKK. Jadi apa hubungannya dengan nanti untuk syarat SBU? Kita ambil contoh di sini untuk syarat SBU-nya untuk kualifikasi kecil ya. Misalnya suatu perusahaan mengambil 5 sub SBU seperti ini: BG01 hunian, BS01 jalan, BS02 jembatan, kemudian BS03 jalan rel, dan BS04 irigasi, konstruksi irigasi dan rawa. Jadi apakah SKK yang dibutuhkan harus ada 6 orang, misalnya 1 PJT dan 5 PJSKBU untuk masing-masing sub? Jadi berdasarkan peraturan tadi cukup di sini bisa 2 orang saja ya. 1 PJT dan 1 PJSKBU. Nah, PJSKBU-nya ini dia bisa merangkap untuk kelima sub ini, 5 sub SBU ini. Dasarnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Dari PP 14 tahun 2021 pasal 28D. Jadi untuk kualifikasi operator yaitu jenjang 1 sampai 3, dia paling banyak 5 sertifikat kompetensi kerja konstruksi pada 3 klasifikasi yang berbeda. Dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda. Jadi untuk jenjang 1 sampai 3 boleh 5 SKK tapi dalam 3 klasifikasi. Nah, sedangkan untuk jenjang di sini kualifikasi teknis atau analis yaitu jenjang 4 sampai 6. Sama ya, paling banyak 5 sertifikat kompetensi kerja konstruksi tapi pada 2 klasifikasi yang berbeda. Dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada yang tadi dijelaskan hanya boleh paling banyak untuk 5 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda. Jadi bedanya tadi boleh 3 klasifikasi. Kalau yang jenjang 4 sampai 6 ini 2 klasifikasi ya. Nanti seperti apa kita lihat contohnya. Sedangkan untuk kualifikasi ahli jenjang 7 sampai 9 paling banyak 5 dan 2 dalam 2 klasifikasi. Yang salah satu klasifikasinya merupakan manajemen pelaksanaan. Kemudian klasifikasi sebagaimana dimaksud tadi hanya boleh paling banyak untuk 3 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi yang sama. Kemudian klasifikasi manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 2 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi yang sama. Tapi kita akan membahas dulu di sini untuk poin B ya, untuk jenjang 4 sampai 6 untuk permohonan kualifikasi kecil. Jadi tadi disebutkan kan ada 5 SKK untuk 2 klasifikasi. Nah, 2 klasifikasinya itu bisa dilihat di sini ya. Ini dari contoh beberapa LSP yang ada di P3SM. Misalnya tadi karena di peraturannya boleh 2, jadi di sini klasifikasi sipil dan misalnya kita ambil contoh satu lagi tadi klasifikasi mekanikal. Klasifikasi mekanikal ya. Jadi beberapa klasifikasi itu ada sipil, manajemen, kemudian mekanikal, lalu tata lingkungan. Di sini ada arsitektur lanskap, arsitektur, dan seterusnya. Jadi itu beberapa klasifikasi yang ada di LSP di P3SM. Sebagai contoh di sini LSP yang ada di P3SM. Jadi misalkan ini ada seorang pemohon SKK untuk syarat SBU tadi sebagai PJSKBU, misalnya namanya Tono Surono. Jadi dia
bisa menjadi PJSKBU untuk 5 sub ini ya. Nih kita bisa lihat di sini contohnya untuk BG01. Jadi si Tono Surono ini dia bisa mengambil sub apa saja dari klasifikasi sipil dan mekanikal. Misal BG01 gedung, kita cari dulu gedung. Karena tadi untuk PJSKBU jadi sebaiknya disarankan jenjang 5 ya. Misalnya di sini jenjang 5-nya ini ya. Pelaksana lapangan pekerjaan gedung Madya. Jadi dia subnya bisa mengambil ini. Kemudian BS01 jalan. Kita cari jenjang 5-nya misalnya ini. Oh, maaf, atau yang ini ya. Kita cari yang umum yang sering digunakan. Kemudian untuk BS02-nya. Di sini sebenarnya ada pilihan jembatan, geoteknik dan pondasi itu sebenarnya sipil, tapi karena kita ingin memberikan contoh 2 klasifikasi, jadi di sini saya ambil contoh misalnya untuk BS02-nya mengambil SKK klasifikasi mekanikal. Jadi kita pilih teknik lifting. Nah, di sini teknik lifting, misalnya kita pilih ini. Pengawas erection girder. Kemudian di sini yang keempat, BS03 jalan rel. Nah ini ya, misalnya kita ambil ini contohnya. Kemudian irigasi rawa untuk BS04. Ini untuk sipil juga. Kita contoh ini. Nah, jadi untuk SKK yang bisa diambil oleh satu orang di sini bisa contohnya bisa menjadi untuk 5 SKK yang diambil ya, dengan 4 sub dari klasifikasi sipil dan 1 sub dari klasifikasi mekanikal. Maka untuk syarat sebagai PJSKBU Tono Surono ini, jika sudah memiliki 5 SKK ini, dia bisa menjadi PJSKBU, satu orang ini bisa menjadi untuk 5 PJSKBU setiap sub SPU-nya. Kurang lebih seperti itu untuk informasinya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan atau bahkan ingin merencanakan untuk pembuatan SKK, bisa nanti hubungi saya. Akan saya taruh informasi di kolom deskripsi. Terima kasih. Oh ya, sebagai informasi tambahan, ini untuk contoh seperti apa bentuk SKK yang terbit sekarang ini. Ini contohnya adalah dari LSP Astekindo, tapi untuk bentuknya formatnya sama, semua dari portal ya. Jadi untuk SKK ini bentuknya seperti ini, memuat informasi seperti klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi jenjang, dan okupasi. Di sini juga ada informasi untuk di sini ada namanya, nama pemilik SKK dan juga nomor registrasi SKK. Di sini juga disebutkan tadi okupasinya. Ini adalah contoh untuk SKK yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan jika sudah berhasil lolos untuk permohonan SKK-nya.